Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali sebagai hamba yang beriman, tentu senantiasa kita mengucapkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita nan basamu. Nikmat yang tak terbilang, karunia yang tak terhingga, tak bisa kita maitung dek saking banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Maka tak ada lagi kata nan patut nan pantas keluar dari mulut kita kecuali hanya kalimat puji, hanya kalimat syukur. Semoga kita menjadi hamba yang syakir, hamba yang mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang diberikan gelar oleh umat dan masyarakat pada saat itu dengan gelar Al-Amin, yang bertitelkan Habibullah, kekasih Allah. Beliau adalah akhir segala nabi dan imam segala rasul. Perjuangan beliau tak berhenti meskipun banyak hambatan dan halangan. Namun berkat perjuangan beliau, kita sampai saat kini masih bisa menganut dan mengamalkan ajaran Islam. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah. Pagi kini kita lanjut kepada pembahasan kita ayat 196. Pendek ayatnya. Ayat 196. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Shadaqallahul azim. Sanggunya. Kata Allah Ta'ala di dalam ayat 196, la yaghurrannaka, jangan membuat kamu terpedaya, terlena, terpesona, tergoda, atau taqallubul ladzina kafaru, babalik-baliknya orang kafir, leluasanya orang kafir, bebasnya orang kafir. Artinya bebasnya berjalan fil bilad, pada berbagai macam negari atau daerah atau wilayah. Tafsirnya dengan mengalih atau bahu sahu. Ikonan disebutkan Allah di dalam ayat 196. Ternyata ayat ko Bapak Ibu ada asbabun nuzuleh yang menjadi penyebab turun ayat ko tadi. Tatkala berkata orang-orang muslim, ko sebelum ayat ko turun, orang-orang muslim mengecek,
Orang-orang muslim bakatua ada Allah fima nara minal khair. Kata orang muslim orang musuh-musuh Allah berada di dalam kebahagiaan, kegembiraan nampak di kami. Aku kata orang muslim. Dicaca lihat bantuannya musuh-musuh Allah, orang yang tidak beribadat masuk kategori musuh Allah, ternyata dicaliak secara zahir, inyoko bahagia, inyoko gembira, inyoko sejahtera, mewah, basanang-sanang. Wa nahnu fil jahdi. Sementara kami dalam keadaan susah, sementara kami dalam keadaan marasai. Apa ikulah kata-kata dari orang muslim pada saat itu. Ternyata kalau kita nak manual ndak kata-kata orang muslim saya tuju itu mungkin sampai saat kini. Sampai saat kini. Iko artinya adalah bicara soal salero manusia, pandangan manusia, sudut perspektif manusia. Dan orang muslim nyo mencaliak rupa dipandang roman, dia tong-etong. Kalau membaca kini dalam data, kalau 10 orang kayo di Indonesia tanya tu 2 orang tu orang muslim, 8 orang itu tu non muslim. Ikonan disabui dan dikomentari lah gurauan umat muslim pada saat itu. Ba'abana sabana eko ye. Awak lai beribadat, awak lai rajin awak, taat awak, kok ka surau le nak tasaan surau doa dah. Le do nak bisa masan surau. Bare. Nak tasaan surau dah. Nak pindah-pindahan surau dah. De bare. De saking rajinnya. Sementara keadaannya, kondisinya, kehidupannya dan kainyo lai awak lah, inyo itu keluar bentuk awak. Aku kondisi. Sementara musuh-musuh Allah jangka beribadat lah, justru memusuhi agama Allah. Ternyata mereka berada dalam bergelimang harta, mewah, kayu rayu. Pinta buliah kanda balaku dia ameh kameh dek piti menjadi. Aikolah yang menjadi penyebab turun ayat dek karena pandangan umat muslim pada saat itu, komentarnya, kemudian perkataannya, caritonyo samoinyo, keluh kesah. Wajib bayi yo menyamanya ni yo lo nak bangko sianu nak dogai ke sesurau nak do bayi badai gitu. Ko ba mungkin nyo kayonya. Tapi dia banyak. Umah batingke, otoe bakile-kile, pitihe belipe-lipe. Orang rumah orang rumah bampe. Jadi itu pandangan secara lahir, pandangan secara manusia, dan manusia ukurannya kan tak katunya tuan. Anak orang bahagia bara pendapatannya, bara penghasilannya sejahtera lah. Ada konsep bahagia dan sejahtera. Bisa lihat secara itu. Sementara nang kami kemana kondisi turun ayat ayat 196 surah Ali Imran. Iko tegas, la yaghurrannaka, jangan kamu terpedaya, kamu jangan tergoda, kamu jangan terlena, jangan terpesona, pokoknya jangan ter lah. Jangan tertipu oleh keleluasaan, kemewahan, kegembiraan yang didapatkan oleh orang-orang yang kafir. Itu di dunia secara lahir takatu tunyo. Awak nak sebatas itu
Ndak sehingga di situ doh, kolah pemahaman kajian yang kadibawaan kawan. Jadi sehingga ndak duku sampai di situ saja doh. Ado di balik tu. Ado sebenarnya dalam bilik ado bilik aja. Kini hidup di dunia, setelah hidup di dunia ada kehidupan yang abadi. Ado yang maha kekal. Bahkan dikatakan taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Kebebasan berbolak-baliknya orang kafir di dalam negeri pada negeri. Muka sueba bisa bebas leluasai ingin kamari. Dek karena piti hedo. Kendaraannya ado. Awak nak capek awak. Oto nak do. Honda nak do. Orang nak capek sepeda diri Ada orang nak capek sepeda diri Dia kecapek dia tu. Itu orang Cimpilik tu Orang Cimpilik kan ada lah tekah tu. Nak capek sepeda diri. Cimpilik kajai balapi. Tekah tu dan orang-orang kafir ko, mereka bisa leluasa, mereka bisa bebas ingin kamari ke berbagai macam penjuru, nyo bisa mengalih, nyo bisa berusaha, terserah na nyo mau. Sementara awak, kau mah kau kamale modal ni dah ada, kau karajo keterampilan ni dah ada, banyak ni dah ada ya. Nanti nyo mengalih modal ada, kau karajo nyo punya keterampilan, nyo sekolah tinggi, baraja. Sementara awak kadang-kadang itulah potret Dan tak lo kayu awak. Kalau orang Minang lah hebat lah petua orang Minang. Nak kayu, rajin mencari. Ndak mulia, tinggikan budi. Kalau nak awak dipandang orang mulia, yo pailok parangai. Kalau nak pandai awak, rajin awak. Aku cena nak pandai pi pamaleh tu nan sabalik-balik je nak kaidah ya. Nanda kayo tu maleh lo karajo. Alai nanda lo mulia. Sementara parangai takatu siapa kamu mulia. Jadi memang pertama didudukan soal sudut pandang. Nang kedua di dalam realitas kenyataannya. Yo memanglah disabut orang tua. Koyo channel lo awak, kayo awak, disuruh awak bakar rajo. Berbagai macam peluang, berbagai macam kesempatan. Orang kini ada melakukan inovasi namun. Tidak tapi kian orang tapi kian ini. Ana menjadi kebutuhan orang banyak, bisa nyorancang. Baan angka laku, baan angka tajua, baan angka bontuang. Dikemas, didesain elo-elo. Sementara kebanyakan aku sebenarnya lah menjadi kegelisahan dulu sejak dulu oleh Muhammad Abduh. Tokoh-tokoh Islam tu dulu memang gelisah mencari kenyataan. Mana sebenarnya Muslim kok? Aku perdebatan antara Islam dan Muslim. Kalau Muhammad Abduh tu nyokam paye ke Barat, ke Eropa, dan juga lihat orang-orang di sini tu disiplin, orang tu barasia, orang tu etos kerja tinggi sama karajoe, kok baraja bana luar biasa. Temuan jawabannya tentunya mungkin menjadi maju. Lahyo je tidak bisa menjadi maju, bisanya menjadi sukses. Bisanya menjadi berhasil. Sementara nanawa masih heboh, masih kerasa kursu, alun dapet namuai etos kerja tu leh, maleh gak banyak. Amang kue muncullah, awak bisa melarat, awak bisa merasai. Orang nak merasai itu dek karenanya sendiri. Karena Abo menjalankan tugas membantu masyarakat, menyalurkan dana-dana umat, dibantu
Ternyata keluarga dulu lah dibantu ya. Bisu bisa turun lo ke cucu le. Itu disebut adalah turun kemiskinan. Nan turun kemiskinan kau. Kira nak jumlahnya nan turun doh. Turun dari dua kana dari anak biswa turun lo ke cucu. Jadi intinya bagi awak poinnya adalah sebenarnya wak pacik je lah kecil orang tua wak. Kalau nak pandai wak yo rajin baraja. Kalau nak kayo wak rajin bakure. Kalau nak mulia wak pailok parangai. Itunya tuh. Jadi awak akan menjadi apa sesuai dengan apa yang wak karajuan. Ya tidak? Awak menjadi apa nanti tergantung anak karajuan. Nanti awak akan menjadi bahagia di akhirat, itu tergantung awak karajuan kini. Awak akan ingin menjadi sukses, tergantung anak karajuan sebelumnya. Awak akan menjadi orang kaya, tergantung karajuan dari karajuan sebelumnya. Bau sawawak. Jadi anan wak samai itu nan wak tuai. Kalau nan lewat tamnam itu adalah rajin beribadat, sadar diri awak ko adalah makhluk. Ananado di sekitar awak ko nyo kalenyap, nyo akan punah. Mako caro pandangan awak adalah ndak rusuh awak doh dengan anan dimiliki do orang lain. Anak kini kan mengeluh namanya ko. Rusuh awak dengan anan do orang de sianu kene erula tinggi je pangke de sianu alah kayo je we dulu takako kondisinyo yo dulu yo tapi nyo bau sawo nyo bakar jo bisa berubah de sianu alah anu je kini lah anu je tu kan awak kan anu je saudara. Nah, ikolah nan dulu dikatakan de orang muslim. Bahatu ye, orang kapia tu banai nyolo nan kayo, baam ko nyolo nan gagah, baam ko nyolo nan bahagia nyolo nan bana nan sejahtera, bergembira, basanang bagi 500. Samantara wa bedeh juo. Samantara wa marasai juo. Dijawab langsung. Inge ananado do orang tua luntan tulo nyo bahagia tu dolai. Dan dia awak kan nanti dan dia awak ko je nak syukurin nak caliak dan dia awak kau. Dia caliak orang tu ni sandang orang ko ye bahagia orang. Inyo caliak awak entah awak kan bahagia je. Jadi makan awak lahapnya bahagia. Dia caliak awak makan dia selain makan batang buah, lalu bakar ruah. Alai. Ko jamban la suah. Pokoknya uah-uah lah sedoi. Jadi sebenarnya awak diajarkan untuk bersyukur sebenarnya. Mensyukuri ananado. Syukuri apa yang ada. Ada lagu macam itu. Syukuri je ananado. Ananado dia awak kuah awak ini no manuangan. Wa syukuri dan sengene akan bisa bertambah. Jangan beko boh macam lihat nade orang je. Nade orang je nak nampak dawak. Nan awak dak tercaliak nak syukur. Sementara orang lain mencali awak alangkah bahagia. De sanang sadu paginya lah jaga pagi, nyopai ke surau, nyo bisa bermajlis, berkumpulannya bersama-sama, nyo bahagia. Ko awak pagi-pagi lah iko de sepanjang awak iki ko de tak channel tekanan awak. Mangko kini awak nikmati, syukuri segala anan Allah berikan. Awak bisa sehat pagi awak lah jalan kaki awak ke surau, bergerak kaki awak, bergerak tangan awak. Mungkin pikiran awak pagi ko lah awak barasihan lo, hati awak barasihan lo, awak ulang-ulang kaji awak tuntuang semakin ingin awak jo Allah Ta'ala. Sadar awak jo kesalahan awak, tahu awak jo kekhilafan awak, minta ampun awak ke Allah Ta'ala, berdoa awak ke Allah Ta'ala. Oh kalau na orang kafir tu yo, awak tak kata bebas engking kamari. Tapi lun tantu itu nak kamanya lamai alai.
alun tantu itu nak menolong lai. Kadang-kadang kayu kola na membewasan saru. Kadang-kadang banyak nikmat dapat dawa, tapi justru kadang-kadang nikmat tu menjadi laknat. Kadang-kadang lah adolo mengkokah ebo lah mendapat lo mengkokah hilangan. Lah dulu fasilitas nado dewa membawa jauh Allah Ta'ala. Mengko kini bersyukur dewa. Anan tak jadi dewa, anan tak suwo dewa, anan dapat dewa kini wa syukuri. Anan tak dapat dewa barangkali itu belum terbaik. Ada hikmah di balik itu. Mengko kalimat syukur dan sabar. Aiko istilahnya berdekatan. Ketika dapat wa syukuri. Tapi ketika mendapat itu pun awak akan diuji. Tahan awak. Kemudian bersyukur awak. Ketika mendapat banyak justru dikhawatirkan beko menjadi sombong. Itulah awak peluan balik hati balik. Awak peluan hati awak. Terus ngek je diri awak. Kadang-kadang lah berputar-putar lah beko kegiatan lupa lu awak balik. Mangko para lu awak mau ulang kaji mengingat diri awak. Nah, orang kafir tu tadi bebasnya kain-kain kamare melakukan tasarruf, melakukan aktivitas berbagai macam tampek, nyo kunjungi nyo datangi dengan bau sahu dan mengalih. Semua aktivitas bisnis inyo lakukan nyo kuasai. Lanjutan dari ayat tersebut 197 mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Dijalin Allah Ta'ala di ayat berikutnya. Hal demikian dan ada de orang kafir tu ana dapat denyo ana nyo nikmati itu mata'un qalil. Itu sebenarnya adalah kemewahan yang sedikit, kesenangan yang terbatas. Ndak akan salamu itu do. Ko ado haratu nak akan salamu de nyo punyo tu do. Celialah orang kayo tu mati ba umah ba tingke otoe ba kile pitihe ba lipe. Kalau lah mati ba diselesainya orang. Itu hanya kemewahan, kesenangan yang terbatas. Tidak akan abadi itu dah. Tapi kalau jiwa awak, hati awak nan tanang, hati awak nan barasia, jiwa awak nan elok, dan itulah yang akan menyelamatkan awak. Jadi tidak mulia awak peluan budi, peluan parangai. Jadi kini dan ado dikuasai nanda orang tu awak menceliak nanda orang tu luntan tulu itu nak kamanolongan, luntan tulu itu nak kamanyalaman. Itu adalah mata'un qalil, kesenangan yang sedikit yang mereka bersenang-senang dengan kesenangan itu dalam jumlah yang terbatas, waktu yang terbatas. Sama hidup di dunia, kemudian akan fana, semuanya akan lenyap, semuanya akan hilang, semuanya akan punah. Maka dikatakan dalam hadis, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah segala sesuatu itu sesuka hatimu, sesuai dengan apa yang kamu inginkan, tapi ingat segala sesuatu yang kamu cintai, segala sesuatu yang kamu sukai, semuanya akan berpisah denganmu. Kasaduekah ditinggal? Ndak diawak je lah tak kasadue. Kadang-kadang lampir dalam muncung awak, leka dia uncung ke muncung awak, dan kaindah untuk awak bah, ndak dapat je dah. Rasul-rasulah kayu bana kirue indak menjadi punyu awak. Itulah alam, itulah kehidupan. Maka itu kan ayat Yubana sangat dalam, menjawab kegelisahan, menjawab kegalauan, jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan ba'ala nama itu ya,
agak menggugat namanya. Agak menggugat dia agak kecewa awak nak takak bana la kasak kusuk la tunggang tunggi ke indah jo manape apa-apa berarti niatnya berbeda. Diperluan niat balik. Mangko pada akhirnya balik awak ke pemahaman baam mengelola hati. Jadi nan tasawuf tu bana adalah mengelola hati, menenangkan jiwa, membarasihan jiwa, jiwa awak barasia. Dak eboh nan diurangnya do. Anak galau nan diurangnya do. Ternyata nanado di awakku itu sebenarnya dan akan bisa membuat bahagia kalau awak syukuri. Kau ada rumah wa alhamdulillah wa syukuri. Sementara awak harus lupa usaha. Nyo beda-beda tipis juga. Jangan dipahami itu awak anu je lah, dimatibo je lah, awak kata kaku je konyo. Kemudian nak molo bo usaha do, nak molo jo bo kureh do. Itu namanya fatalis namanya itu. Menyarah je, malaweh jo. Jadi adolo aliran namanya Jabariyah. Dan Jabariyah tu nak takah tu. Dia kata dia kalau la Tuhannya mana kaya kau bansai kau la takah kau aja kau. Sementara awak disuruh bakarajo. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh. Kalau kamu selesai salat bertebaran di muka bumi. Bakure awak memang disuruh awak bakure cari karunia Allah. Ingat Allah sebanyak-banyak Kau ke sawah, kau baladang, kau mengalih atau batukang atau merantau ke kampung orang. Kan tak kata kecil dendang itu. Alai summa ma'wahum jahannam. Orang yang dalam pandangan awak, orang dalam pencalian awak, inyo bahagia, inyo gembira, bergelimang harta banyak dan inyo itu hanya kesenangan sementara. Kemudian mereka tempatnya adalah neraka jahanam. Neraka jahanam kola sajaik-jaik sejelek-jelek tampe hamparan. Di mengkoe orang nantakah tu kecil awak. Sanang elun tentu nanti enyo akan mendapatkan kenikmatan di surga Allah. Tapi orang yang biasa-biasa saja, jangan pandang lo sebelah mata, justru bisa saja inyo lebih baik. Hatinya yang terawat, hatinya yang terjaga, mulutnya yang terawat, terjaga mulut eko dari berkata-kata yang tidak elok. Matonya terhindar dari pencalian yang tidak elok. Talingonya tak peliharulu dari pandangan yang dah elok. Dengan demikian inyo bisa menjadi orang yang lebih baik. Nah, itu sebuah penegasan bagi orang-orang yang mencaliak nadi orang. Jadi soal mencaliak nadi orang kalau saja dulu lah do. Kini bantu aja polanya berbeda. Ado lanjutan jo ayat bahasa bakai jo baru lain. Lakinnal ladzina taqaw rabbahum. Tetapi orang-orang yang bertakwa terhadap Tuhan mereka, orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang sabar, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Mereka lah yang berhak mendapatkan sorga-sorganya Allah, di mana di sorga tersebut digambarkan mengalir sungai di bawahnya. Keindahan surga itu digambarkan seperti ado air sungai yang mengalir. Takah tu bana ancai surga. Kalau orang Arab tu mencari sungai kikiro ganti perasaannya sanang deh yu dapat kali kalau mencari sungai. Takah banyak pergi ke Indonesia mencari di Indonesia kau cukup gunung ayado, bukit ayado, lawi ayado, sungai ayado, danau ayado, cukup sadun. Begitulah gambarnya Indonesia seperti surganya dunia. Dek karena banyak sungai. Karena digambarkan di dalam Al-Quran
bahwa bagi orang-orang yang bertakwa, bagi yang beriman, mereka walaupun di dunia dengan semua keterbatasannya, dengan semua kelelahannya, tetapi lelahnya itulah yang membuat dia bahagia mendapatkan surganya Allah. Jadi hidup awak ko dak ano kini je. Ada lo setelah hidup, ada mati, setelah mati itu ada hidup yang abadi. Nah, untuk menyongsong menghadapi kehidupan yang abadi, nah itulah wak berbekal kini. Wak persiapkan diri, berbekal awak. InsyaAllah orang-orang yang beriman, orang-orang yang takwa kepada Tuhan mereka berhak mendapatkan surganya Allah. Itu untuk kita ni tuan. Khalidina fiha, mereka akan kekal di dalam surga selama-lamanya. Alamu kekal itu nuzula, sebagai nuzulan min indillah, tempat dari sisi Allah. Jadi orang dan bertakwa kepada Allah tu mendapatkan surga. Digambarkan keindahan surga dek karena ndak ada di situ tu ada sungai di surga tu. Sebagai tempat yang terbaik, tempat yang mulia. Kalau bahasa wa'ai ko, tempat ko adalah barang yang disediakan bagi tamu. Tamu di sisi Allah, tamu-tamu Allah. Kita akan menjadi orang yang dipanggil. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irdiyah wadkhuli fi ibadkhuli jannati. Dipanggil Allah Ta'ala masuk ke dalam surganya Allah. Itu adalah gambaran betapa karajo awak di dunia kau akan sia-sia. Sekecil apapun pekerjaan awak, sekecil apapun usaha awak, amal perbuatan yang awak buat akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma indallahi khairun lil abrar. Bahwa apa yang ada di sisi Allah, pahala-pahalanya itu adalah lebih baik, terbaik bagi orang-orang yang berbuat baik daripada kesenangan hidup di dunia. Dan Allah berikan apa yang Allah datangkan, ana wa tarimo, yang datang dari Allah, pahala surganya Allah, itu adalah sesuatu yang amat baik bagi orang yang berbuat baik dibandingkan kesenangan-kesenangan yang sifatnya sementara saat hidup di dunia. Dan di dunia ko samantaro inyo ado batehe. Jadi na ado kasadona kapunyo wa do iko kaharato ko nan harus kita manungan cinta wa kaharato dawa masukan ka dalam hati ya wa do. Suku wa kaharato yo, tapi da itu dawa masuk ka dalam hati ya wa do. Cinta wa kepada harta tidak boleh mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta wa kepada makhluk tidak boleh menjadi penghalang kecintaan awak kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru kecintaan awak kepada harta, kecintaan awak kepada makhluk untuk mendekatkan diri awak kepada Allah, bukan untuk membuat awak menjara, bukan membuat awak menjauh, tetapi untuk mendekatkan adu awak punya harato na diberikan Allah untuk mendekatkan diri awak kepada Allah. Jabatan yang Allah berikan justru jabatan membuat awak semakin dekat diri kepada Allah. Keluarga dan anak-anak bersyukur awak untuk semakin mendekatkan diri awak kepada Allah. Allah akan berikan hal yang terbaik bagi orang yang berbuat baik. Maka tentu awak berharap semoga awak menjadi orang yang baik dan terus menebarkan kebaikan dan menjadi orang baik, dan itulah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kaji 3 ayat ko cerita jana wa risau, jana wa tapadayu dengan ananado da orang kafir. Inyo bisa leluasa bebas bergembira dan segala macamnya. Padahal itu adalah kesenangan sementara. Kampeknya nanti itu di neraka. Sementara bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertakwa, jangan risau, jangan galau, jangan gamang, bahwa ada tempat terbaik yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berbuat baik.
fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.